Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Baik anak-anak kelas 5 yang saleh dan solehah, bagaimana kabarnya pada siang ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalian semoga masih tetap semangat di dalam menuntut ilmu ya, walaupun belajarnya masih dari rumahnya masing-masing. Ya, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran Al-Hadis. Silahkan disiapkan bukunya dan juga alat tulisnya. Dan kita akan masuk ke pelajaran tentang tafsir. Itu pelajaran yang ke-6, materi tentang tafsir surat Al-Kafirun. Ya, setelah sebelumnya kalian belajar tentang tajwid ya, tentang waqaf, tentang qalqalah, tentang nun sukun atau tanwin. Nah, jadi Bapak harap setelah pembelajaran hari ini kalian mengetahui isi kandungan yang ada di dalam surat Al-Kafirun dan juga mengetahui beberapa kosakata yang ada di dalam surat Al-Kafirun. Silahkan dibuka bukunya halaman 21. Bapak akan bacakan ayatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, perhatikan ya anak-anak kelas 5 yang soleh dan solehah. Yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun, yaitu katakanlah wahai orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian ayat selanjutnya, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah ilah yang aku sembah. Wala ana a'bidum ma abadtum, ya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lihat, jadi isi tentang surat Al-Kafirun ini berisi tentang apa nak? Berisi tentang ajaran berlepas diri dari amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya, surat ini berisi perintah untuk ikhlas dalam melakukan amalan, yaitu murni ditunjukkan hanya kepada Allah SWT. Jadi mengenai tentang tafsir surat Al-Kafirun ini, ya, di ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun, ya, katakanlah ya hai orang-orang kafir. Nah, maksudnya ini tuh ayat ini sebenarnya ditunjukkan kepada orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi konteks ya cerita yang ada di dalam ayat ini membicarakan tentang orang kafir Quraisy. Kemudian lihat ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun, ya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu maksudnya apa? Berhala dan tandingan-tandingan selain Allah. Kemudian ayat yang selanjutnya, wala antum a'biduna ma a'bud, ya, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah atau ilah yang aku sembah. Maksudnya itu yang aku sembah adalah siapa? Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Kemudian wala ana a'bidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya adalah aku tidak akan beribadah dengan mengikuti ibadah yang kalian lakukan. Aku hanya ingin beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah cintai dan ridhoi. Kemudian wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah atau Tuhan yang aku
aku sembah. Perhatikan anak-anak, jadi maksudnya kalian tidak akan mengikuti perintah dan syariat Allah dalam melakukan ibadah. Bahkan yang kalian lakukan adalah buat ibadah sendiri yang sesuai selera hati kalian. Ya, itu maksudnya. Kemudian yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, itu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ini yang terakhir. Jadi berlepas diri dari agama yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya berlepas diri, ya. Maka lakum dinukum waliyadin, ya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian penjelasan tentang kosakata, yaitu al-kafirun artinya orang-orang kafir. Kemudian ta'budun artinya makhluk yang kamu sembah, ya, berupa berhala atau yang lainnya. Abidun penyembah. Nah, tentang kandungan ini bahwa surat Al-Kafirun merupakan surat yang ke 109 dan terdiri dari 6 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Dan surat ini juga berbicara tentang bantahan, ya, sebagaimana tadi Bapak jelaskan di awal, terhadap cara kejahilan, ya, kebodohan orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mengusulkan kepada Rasulullah SAW. Mereka mengutus, ya, saat itu diwakili oleh Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Al-Aswad bin Al-Matlab, dan Umayyah bin Khalaf. Nah, mereka mengusulkan, ya, agar Rasulullah SAW bersedia menyembah berhala mereka selama setahun, dan mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Maka ketika ini diusulkan, maka Allah menurunkan surat Al-Kafir ini sebagai bantahan atas usulan tersebut. Ya, melalui surat ini Rasulullah diperintahkan untuk apa? Untuk menjawab usulan mereka. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan di dalam arti surat Al-Kafirun, ya, wahai orang-orang musyrik, ya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan aku pun bukanlah penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun bukan penyembah apa yang aku sembah. Maka biarlah untuk kalian agama kalian, dan untukku agamaku. Nah, usulan ini merupakan sebenarnya apa? Hanyalah tipu daya belaka. Akan tetapi Allah Maha mengetahui semua rencana mereka. Nah, sehingga Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah SAW untuk membantah ajakan, ya, ajakan apa? Ajakan kaum musyrikin, ya, terhadap bahwa mereka akan menyembah Allah selama setahun, kemudian mengajak Rasulullah untuk menyembah berhala mereka selama 1 tahun. Tetapi Allah mengetahuinya dan dibantah dengan ayat ini. Jadi itulah kesimpulan yang Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Ya, untuk pertemuan kali ini insya Allah tidak ada tugas, ya, jadi cukup kalian dengarkan, simak baik-baik video pembelajarannya dan dipahami. Ya, bisa kalian lihat di buku juga, dibaca halaman 21 dan 22. Ya, Bapak cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.